Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan materi siklus Brighton. Kali ini adalah siklus Brighton dengan intercooling. Jadi maksudnya apa intercooling itu adalah, kita lihat di sini, proses kompresi dilakukan sebanyak 2 kali, yaitu kompresi tahap pertama, kemudian kompresi tahap kedua. Hal ini dilakukan ya supaya temperatur yang keluar dari kompresor itu tidak terlalu tinggi. Tidak terlalu tinggi. Jadi caranya adalah setelah kompresi tahap pertama dilakukan pendinginan, ya, jadi gas hasil kompresi itu didinginkan dulu, kemudian dikompresi ulang. Seandainya tidak ada proses intercooling di sini, maka temperatur setelah kompresi tahap pertama itu atau kompresi tunggal tadi itu sampai di sini, katakanlah 2 aksen, di mana dari gambar terlihat bahwa T2 aksen itu lebih besar daripada T4, di mana T4 adalah temperatur keluar dari kompresor yang menggunakan 2 kompresor atau pada kompresor tahap yang kedua. Ya. Kemudian di sini kita lihat dengan adanya proses intercooling di sini tentu saja berarti ada energi yang terbuang, ya. Tapi meskipun ada energi yang terbuang di sini, tetapi total ada kerja tambahan akibat adanya proses intercooling tadi, artinya penghematan energi dari kompresor tadi ini sebesar ini, daerah sidan, ya. Nah, kemudian Q in-nya adalah H5-H4, Q out-nya ada 2, yaitu Q out yang sebelah atas, yaitu H2-H3, dan Q out sebelah bawah, yaitu H6-H1. Ini dia Q in-nya, Q out-nya. Kita lihat contoh soal. Jadi sebuah pembangkit listrik tenaga gas bekerja berdasarkan siklus standar udara Brighton dengan intercooler. Udara dikompresi pada kompresor 2 tingkat. Nah, dari 100 kPa 300 Kelvin ini berarti titik 1, ya. Ini P1 sama dengan P6. Kemudian ini T1 ke 1000 kPa. Karena ini 2 tingkat berarti langsung ke atas sini. Artinya P4 sama dengan P5 sama dengan 1000 kPa. Di mana di antara kedua kompresor terdapat intercooler dengan tekanan 300 kPa, berarti P2 sama dengan P3. Nah, di sini ada 3 tekanan, yaitu P1, P6, P2, P3, dan P4, P5. Sementara itu temperatur udara yang memasuki turbin 1400 Kelvin, jadi titik 5, ya. Hitung efisiensi thermal siklus. Nah, ini data yang diketahui tadi, saya tulis ulang, ya, saya sudah jelaskan. Kemudian titik 1, kebetulan titik 1 sama dengan titik 3, artinya kalau kita lihat gambar ini, sebenarnya gambar ini masih bergerak ke bawah, sampai titik 3 itu sejajar dengan titik 1, baru dikompresi ke atas, seperti itu. T3-nya lebih rendah, T4-nya juga lebih rendah daripada gambar kita sebelumnya. Ini dia datanya. Kemudian karena titik 1 sama dengan titik 3, maka sekali jalan, ini berdasarkan T1 sama dengan 300 Kelvin dari tabel, kita dapatkan nilai H1 sama dengan H3 dan PR1 sama dengan PR3. Ini dia. Kenapa saya pakai PR? Karena proses 1, 2, 3, 4, dan 5, 6 di sini adalah proses yang isentropik, di mana proses isentropik kita bisa menggunakan data dari tabel, data PR dan VR. Ya. Ingat, hanya proses yang isentropik. Oke, kemudian kita langsung loncat ke titik 2. Titik 2, ingat 1, 2 adalah proses isentropik. Untuk proses isentropik kan bisa saya lakukan seperti ini. Ya, hubungan PR2 per PR1 sama dengan P2 per P1. Dari sini kita bisa dapatkan nilai PR2 itu sama dengan PR1 dikali P2 dibagi P1. PR1 dapat dari sini, P2 dari sini, dari soal ada, P1 dari soal ada. Dengan memasukkan angka-angka tersebut, maka kita dapatkan nilai PR2. Ya, PR2-nya seperti itu. Nah, berdasarkan nilai PR2 tersebut, ya, berdasarkan nilai PR2 4,158, maka dari tabel gas ideal udara, ya, kemudian kita interpolasi, maka kita dapatkan nilai H2 seperti ini dan T2 seperti ini, ya.
Titik 3 tidak usah lagi kita ini. Di titik 2, titik 3 kan sudah ada di sini datanya. Titik 3 nanti itu H3-nya 300,19, PR3-nya 1,386. Berarti kita loncat ke titik 4. Ya. Kita loncat ke titik 4 seperti berikut, di mana proses 34 adalah proses yang isentropik. Dengan cara yang identik dengan proses 12 tadi, maka kita dapatkan bahwa PR4 sama dengan PR3 dikali P4 dibagi dengan P3. Ya, data masing-masing soal tadi sudah diketahui, ya, di mana tadi kita ketahui bahwa PR3-nya kita sudah hitung, ya, sama dengan 1,386 tadi, kemudian P4-nya 1000, P3-nya 300, ya. Masukkan nilai-nilai tersebut, maka kita dapatkan nilai PR4 sebagai berikut, 4,62. Berdasarkan PR4 4,62, kita lihat di tabel, kemudian kita interpolasi, maka kita dapatkan nilai H4 seperti ini dan T4 seperti ini. Kemudian titik 5. Titik 5 berdasarkan data temperatur 1400 Kelvin. Dari tabel langsung kita dapatkan nilai H5-nya dan PR5-nya. Kemudian untuk titik 6, proses 56 adalah proses yang isentropik, sehingga identik dengan cara proses 34, kita dapatkan bahwa PR6 itu, ya, PR6 itu sama dengan PR5, ya, dikali P6 dibagi P5, ya. P6-nya ada nilainya, P5-nya ada nilainya, PR5-nya ada di sini, kita masukkan, maka didapatkan nilai PR6 sama dengan 45,05. Berdasarkan PR 45,05 dari tabel dan dengan interpolasi, maka kita dapatkan nilai H6 808 dan seterusnya, T6 seperti ini, ya. Nilai entalpi dari semua titik mulai dari titik 1 sampai titik 6 sudah diketahui. Sekarang kita bisa mencari dia berapa nilai Q in dan berapa nilai Q out. Q in dari rumus H5, ya, ini Q in H5 min H4, masukkan nilai H5, masukkan nilai H4, diperoleh seperti ini. Demikian pula nilai Q out, ya, Q out-nya ini rumusnya, tinggal masukkan angka-angka entalpi tersebut yang sudah diperoleh sebelumnya, tadi diperoleh seperti ini. Kemudian W net, ya, W net itu sama dengan Q in min Q out, ya. Q in min Q out, masukkan nilainya maka dapat seperti ini. Lalu efisiensi termal itu W net dibagi dengan Q in, ya. W net dibagi Q in maka dapat efisiensi termal seperti ini. Oke, saya kira itu contoh untuk siklus Brayton dengan intercooling. Dan pertemuan kita kali ini kita cukupkan. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.